seperti yang sering kita lihat, misalkan ada syekh, ya, imam dari Timur Tengah datang ke Indonesia, kemudian jamaahnya minta tahsin, langsung diajarkan Al-Fatihah, ditalkinkan, kemudian nanti kalau ada yang salah dibenarkan. Ini juga salah satu metodenya, ya. Ada metode yang ketiga, ya, ini lebih detail lagi, yaitu huruf per huruf. Nah, dan saya alhamdulillah di Balikpapan, karena sudah berapa kali mencoba metode dengan kumpul, membaca ayat per ayat, sebenarnya bagus, cuman hasilnya kurang maksimal, ya. Karena namanya kita, ya, mungkin dari dulu sejak kecil tidak pernah belajar tahsin secara khusus, secara detail, sehingga ketika membaca Al-Quran itu terlalu banyak kesalahannya, ya. Akhirnya apa? Ketika membaca ayat itu, ya, salah terus, ya. Karena huruf per hurufnya tidak ada yang pas, yang fasih, ya. Nah, sehingga dengan beberapa pengalaman yang telah saya lalui, nah, akhirnya kami pun mengajarkan metode dengan Iqra. Jamaahnya dari usia bapak-bapak ini ada, yang muda-muda ada, ya, campur. Jadi tidak ada istilah malu dalam belajar, walaupun itu dari Iqra satu, ya. Bayangin Pak, seusia, mohon maaf, saya lupa nih, Pak siapa? Pak Sahanur. Pak Sahanur, usia Pak Sahanur dari awal, dari A, Ba, Ta, Iqra satu. Tapi hasilnya bagus, ya. Setelah lulus Iqra 1, naik ke Iqra 2, ternyata sudah bisa menyalahkan imam-imam yang di masjid. Ya, hasilnya begitu, ya. Karena setelah saya tanya teman-teman yang belajar, wah, imam masjid ini salah hurufnya Ustaz, katanya, padahal masih Iqra 2, ya. Belum apa-apanya gitu, ya. Nah, tapi itulah, dengan belajar huruf per huruf, belajar dari mana letak keluarnya huruf tersebut, kemudian bagaimana sifat-sifatnya, maka kita akan tahu dengan jelas kesalahan setiap huruf, mana yang salah, mana yang benar, ya. Contoh saja nih. Misalkan dulu kita ketika belum belajar itu antara sin dengan shin yang titik 3, kemudian dengan sod. Nah, ini kalau baris bawah gimana, Pak? Dengan sa. Pertama huruf sa, baris bawah. Kemudian sin, baris bawah. Kemudian shin, baris bawah. Kemudian sod, baris bawah. Sod, shin, sin, si, ya. Kalau orang Arab nyebutnya si, kalau ini sin, kalau ini shin. Kalau kita orang Indonesia swin, orang Indo swin katanya. Kalau orang Arab apa? Shin, ya. Ini sin, ini shin. Nah, baru ini sod. Nah, orang Arab nyebutnya gitu, ya, sod. Jadi yang pertama hamzah, ba, ta, sa, jim. Orang Arab nyebutnya gitu, jim, ha, kha, dal, zal, dan seterusnya. Kalau Indonesia a, ba,
ta, sa, ja, ha. Kemudian di sini sa, shuin, sod, dot. Nah, orang Indonesia gitu. Nggak apa-apa untuk mempermudah. Nah ini kalau kita tidak belajar tahsin atau makharijul huruf, ini sama semua nih. Si. Kalau belum belajar ya. Nah ini ujung lidah digigit sedikit. Si. Disertai dengan angin yang lembut. Si ya. Si. Kemudian ini S. Si coba. Nah ini lebih ke S ini. Kemudian ini agak keras anginnya. Si coba. Si. Nah, kalau misalkan para jamaah punya ayam di rumah. Nah ini seperti ini nih. Nah ini sin ini. Boleh. Ya, kalau punya ayam atau kucing boleh. Itu sin itu, ya sin, si. Kemudian huruf sad. Nah ini harus tebal ini. Si, coba. Si. Nah, beda dia. Saya ulangi ya. Dengerin, terjemah. Si, si. Nah, kayak pentol bakso si. Ya. Coba, Pak siapa kemarin? Pak Paryadi coba. Huruf shot coba. Ulangi. Saya lagi. Kurang tebal aja, ya. Coba Bapak. Lagi. Masih kurang tebal. Pak Sanur. Lagi. Ah, saya minta Pak Sanur yang ini. Lagi. Ah, masih ke sini Pak Sanur nih. Masih ke sini ya. Si. Ah, kalau ini tebal. Si. Bukan E. Kalau E C, tapi tebal. Si. Ah, gitu. Nah, ini salah satu metode yang diajarkan juga oleh beberapa ustadz kita. Nah, sehingga kesimpulannya para jamaah yang dirahmati Allah, sebenarnya kemarin telah kita diskusikan supaya hasilnya maksimal, kita mau bikin kelompok atau khalaqah, dalam bahasa Arabnya khalaqah seperti bundaran-bundaran ya. Nah, nanti ya mudah-mudahan disepakati sediakan Iqra nanti pada ini ya dari BDI Iqra. Jadi nanti bapak-bapak satu persatu maju. Misal bapak-bapak di belakang semuanya boleh satu persatu boleh maju. Jadi nggak kedengaran salahnya, nggak malu juga. Nah gitu, gimana para jamaah? Setuju nggak? Nah ini bapak-bapak di belakang ya. Nanti dipanggil namanya atau siapa yang mau maju sudah silahkan. Kemudian nanti di depan kita tahsin huruf per hurufnya ya berapa menit udah selesai ya. Kemudian gantian yang lain. Yang sudah nyimak boleh kemes, nggak masalah. Jadi nggak perlu harus nunggu bareng-bareng biar nggak lama. Nah, kalau kumpul kayak gini kan agak lama, mungkin ada kesibukan yang lain gitu ya. Jadi dengan sistem yang seperti itu untuk memaksimalkan waktu, kemudian lebih singkat juga ya. Kemudian tidak malu, kan jaraknya jauh tuh. Jadi kalau salah, enggak kedengaran. Nah kalau bareng-bareng nanti, kelihatan salah saya ini gitu kan. Jadi malu belajarnya gitu. Nah gimana? Insyaallah ya. Jadi untuk pekan depan sediakan nanti dari BDI Iqra yang biasa, yang umumnya, yang agak besar itu ya Pak Denny ya. Nah nanti satu persatu sudah. Jadi malam itu pada Isya itu kita bikin kelompok. Sudah, nanti saya di depan, Bapak maju nanti ya. Dari Iqra 1 sampai selesai Iqra 6. Selesai Iqra 6 kita tahfiz, kita hafalan. Nah contohnya seperti ini. Ini tinggal Bapak Iqra 1 lagi ya.
Ayo kerak satu lagi nih. Supaya apa? Supaya huruf per huruf Bapak benar gitu. Ya, bisa bedakan contoh seperti yang di papan. Ya. Karena salah penyebutan huruf itu beda artinya. Contoh misalkan alam. Alam artinya alam semesta. Ya. Contohnya ini huruf ain ya. Alam. Alamun. Artinya alam semesta. Nah, kalau huruf ain diganti dengan lam. Apa artinya? Artinya penyakit artinya. Apa? Penyakit. Nah, beda nggak artinya? Beda. Jauh antara langit dan bumi. Nah, maka kalau kita baca Al-Qur'an yang tadinya memuji Allah, khawatirnya takut akan mencela Allah. Bahaya gitu. Ya. Nah, jadi itulah pentingnya kita belajar tahsin ya, supaya bacaan kita benar para jamaah. Ya. Jadi sebagian dari kaum muslimin yang tadinya jauh dari Allah ya, kemudian tiba-tiba bertaubat, akhirnya ingin membaca Al-Qur'an ternyata kesulitan ya. Dia membaca Al-Qur'an terbata-bata, panjang pendeknya enggak karuan, huruf-hurufnya tabrak aja gitu. Nah, ini yang sangat kita sayangkan. Justru kaum muslimin yang baru hijrah istilahnya ya. Nah, itu belajar Al-Qur'an dengan baik dan benar. Nah, ya, karena malam ini muqaddimah ya. Muqaddimah atau malam pertama kita, mungkin kita akan membaca surah An-Nas. Dulu Al-Fatihah sudah ya? Sudah dulu. Jadi malam ini surah An-Nas ya. Boleh nggak satu persatu nanti ini? Boleh ya? Ya, insya Allah yang salah nggak apa-apa, namanya belajar ya. Naam. Kita langsung saja ya, mulai surah An-Nasnya. Saya baca, kemudian para jamaah ikutin ya. Kemudian setelah itu saya jelaskan, kemudian satu per satu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari Taus. A'udzu. Sekali lagi. A'udzu. Itu yang pertama huruf A, huruf hamzah atau alif. Baru setelah itu huruf ain. Jadi seperti ini para jamaah. Coba. Nggak boleh disambung. Nah, ini nggak boleh ini. A dulu baru ain. Gitu. Coba. Nah, sekali lagi. Ya, kadang kita kalau terlalu cepat, a'udzubillah, Nah, ini nggak jelas ini. Ya, masing-masing huruf harus jelas tempat keluarnya. Sekali lagi. Satu. Yang kedua, jangan dipanjangkan hamzahnya. Ya, contohnya a'udzu billah. Nah, kalau pas lagi ngajar anak-anak misalkan a'udzu billah, panjang hamzahnya. Ini juga kurang tepat karena di sana hamzahnya tidak panjang. Jadi harus langsung disambung gitu, ya. Coba a'udzu. Nah, sekali lagi. Bagus, sekali lagi. Ya. Coba Pak Sanur, a'udzu. Lumayan.
Pak Paryadi apa? Paryadi nggih. Coba sekali lagi. Sekali lagi. Ya, lumayan ya. Lumayan lah. Bapak coba. Sekali lagi. Nah, udah itu aja contohnya ya. Insyaallah Pak Sanul sudah mewakili ya. Jadi antara hamzah dengan huruf ain jelas. Ya. Jangan pakai suara hidung. Auzu. Itu suara hidung. Coba para jamaah. Nah, jangan A'udzu. Boleh jadi satu. A'udzu, boleh jadi satu. Ada juga yang seperti ini. A'udzu, monyong ditarik. Ada a'udzu, cuman agak susah. Ya, jadi dijadikan satu saja. A'udzu, coba. Nah, sekali lagi. Nah, di sana huruf zal apa zai? Zal, ujung dia digigit ya. A'udzu. Kemudian billahi. Sekali lagi. Ya, jadi nggak boleh billah, nggak boleh. Ya, karena di sana Allahnya harus tipis. Billah, bukan billah. Ya. Kalau para jamaah dengar imam-imam yang di Iran ya, entah sengaja atau memang bahasanya seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonir. Seperti ditebal-tebalkan. Ini kurang tepat. Jadi harus tipis. Billah, bukan billah ya. Baik, kita ulangi. A'udzubillahi. Naam. Minasyaitani. Asyaitani. Enggak boleh pakai tidak boleh pakai contohnya asyaitani, ini kurang tepat. Pakai iya, syai, coba. Nah, coba iya. Ai, bai, syai, syaita. Nah, ya kadang kalau terlalu cepat pakai auzubillahi minasyaito, syaito, enggak sadar para jamaah. Ya, padahal di sana bukan tapi ya. Ya. Kita ulangi. Asyaitani. Naam. Ada nih coba asyaitani. Naam. Pak lupa lagi. Yusuf. Bagus. Bapak coba. Nah, cukup ya. Jadi di sana pakai iya, jangan pakai ya. Nah, kemudian ar-rajim. Coba. Sekali lagi. Nah. Siapa nih? Bapak coba dari awal sampai akhir. Masya Allah, lumayan, ya, lumayan. Bapak, antum, coba, coba tes. Bagus ya, tinggal saknya. Tadi belum masuk ya. Tadi saknya. 6. Bagus. Kita ulang dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Kemudian berikutnya basmalah. Bismillahi. Ya, di sana harus nampak sinnya. Bismillahi. Coba. Nah, jangan sampai medot baknya bis. Nah, ini kurang tepat nih. Bismillahi. Bapak yang di belakang. Coba bismillahi, Pak. Masya Allah ya. Perasaan kemarin Ramadan kemarin nggak medot Pak ya. Udah berubah. Kan udah kita tasin kemarin Pak ya. Alhamdulillah ya. Jadi nggak bis. Nah ini para jamaah kalau pergi umroh, haji gitu kan, nggak pernah kita dengar imam Masjidil Haram itu Bismillah, kan nggak pernah. Ya pasti apa? Biasa ya. Nah kita ulangi. Bismillahi. Nah, kemudian haknya hi, coba. Nah, ya. Kadang-kadang nggak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim nggak jelas. Hi jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Coba 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Kemudian Ar-Rahmani. Sekali lagi. Ar-Rahmani. Ya, ro-nya tebal. Ar-Ra. Nah, sekali lagi. Bagus. Bagus. Ar-Rahmani. Nah, ini sering banyak salah di sini. Hak di sana tidak boleh tebal, tidak boleh tebal. Contohnya. Ar-Roh. Ini nggak boleh ini. Ya. Karena huruf H itu sifatnya harus tipis. Coba. Ha. Nah, jadi bukan ho. Nah, kalau seseorang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim berarti ho jadinya. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim tipis, berarti ha. Berarti apa? Ha. Nah, ini seringkali banyak kesalahan di sini. Ya. Jadi nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Ya, pernah dengar imam kayak gini? Pernah dengar nggak di masjid-masjid? Jadi ada imam Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah, itu haknya. Ya, harus tipis. Bismillahirrahmanirrahim, bukan rahim ya. Coba Ar-Rahmani. Coba Pak Parjadi. Sekali lagi. Caranya supaya tipis, ini mulutnya tarik ini. Tapi kalau nggak ditarik tebel dia. Tebel dia. Jadi huruf H itu harus tipis. Ya, ini nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh. Saya tanya para jamaah, kira-kira udah sadar belum kesalahannya ini, haknya? Sebelum belajar kira-kira tahu nggak? Nggak tahu, pastinya nggak tahu ya kan? Setelah belajar kita tahu ternyata nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh. Karena di sana hak harus tipis. Jadi ditarik Bismillahirrahmanirrahim. Him. Nah, ya. Coba saya ulangi baca, para jamaah ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang terakhir
Sebenarnya banyak, cuman saya ambil yang kesimpulannya saja ya. Ar-Rahim nggak boleh. Apanya nggak boleh? Mim di sana nggak boleh langsung mati. Ar-Rahim nggak boleh. Jadi harus ada gunnahnya sedikit. Ar-Rahim. Ah, ini yang benar ya. Karena huruf mim itu merupakan huruf yang keluar dari hidung. Coba para jamaah. Coba. Tutup hidung. Susah enggak? Susah karena memang suara hidung. Atau ma coba. Tutup ma. Susah. Jadi huruf mim itu sendiri memiliki sifat hidung atau gunnah. Ada sedikit gunnahnya. Ya. Karena itu tidak boleh Ar-Rahim. Enggak boleh. Ar-Rahim. Ah, ini baru benar. Tapi juga tidak boleh terlalu lama. Contohnya Ar-Rahim. Ini juga enggak boleh ya. Jadi sebentar saja ya. Nah, jadi saya ulangi, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu ya. Kira-kira sudah bisa dipahami? Alhamdulillah sudah bisa dipahami. Tinggal prakteknya udah benar apa bah? Belum. Ini yang susah nih. Praktek ini. Kadang sudah paham tapi prakteknya susah ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Surah apa tadi? An-Nas ya. Ya. Sebelumnya pun surah Al-Fatihah demikian. Contohnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enggak boleh Alamin. Enggak boleh ya. Ada sedikit gunnah karena nun. Nun sama mim sama-sama dari suara hidung. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini yang benar ya. Maliki Yaumiddin. Nah, bisa dipahami? Nah, ya. Coba Bapak Bismillahirrahmanirrahim coba. Masya Allah, alhamdulillah, lumayan, bagus. Baik, kita lanjutkan surah An-Nas, surah pendek. Qul a'udzu birabbin nas. Qul. Nah, coba sekali lagi, qul. Jangan pakai kaf, kul. Nah, ini kurang tepat ini. Ya, kalau kul artinya apa? Katakanlah Allah itu esa. Kalau kul, Ustadz, apa arti kul? Makanlah kata Ustadz Kahar, makanlah. Kira-kira beda nggak artinya? Bahaya Pak, bahaya kalau nggak belajar tahsin, bahaya. Ya. Dengan PD-nya yang maju jadi imam, kul huwallahu ahad, makanlah Allah itu esa. Allahu akbar. Ya, bahaya Pak. Makanya kata para ulama, imam itu adalah yang paling bagus bacaannya, kemudian setelah itu hafalannya, ya, kemudian usianya dan pemahaman agamanya. Jadi kalau ada yang lebih bagus bacaannya, ya silahkan gitu ya. Kemudian hafalannya. Alhamdulillah di sini kita sudah ada Ustadz Kohar ya, insyaallah. Jadi apa? Jadi bacaan itu penting ya. Seseorang ketika membaca Al-Quran kemudian salah penyebutannya, fatal kesalahannya, bisa merubah maknanya. Bahaya para jamaah, hati-hati ya. Kita lanjutkan. Qul a'udzu, coba. Nah, ini juga sama tadi, a'udzu sama ya. Sekali lagi. Qul a'udzu. Ya. Monyong tarik. Qul, coba.
Jadi nggak boleh kul dibiarin ke depan, nggak boleh. Tarik dia. Kul. Karena yang monyong itu apa? Kunya yang monyong, lamnya nggak ngikut. Jadi apa? Kul a'udzu. Ya, lamnya nggak monyong. Jadi bukan kul nggak. Kul nggak ya, ditarik. Kul. Coba. Nah, ya. A'udzu. Naam. Qul a'udzu bi rabbin nas. Coba. Qul a'udzu bi rabbin nas. Nah, orang Indonesia kadang kalau gunnah itu terburu-buru, terlalu cepat ya. Qul a'udzu bi rabbin nas ya. Terburu-buru. Justru kalau kita dengar imam Masjidil Haram, kemudian imam Masjid Kuba misalkan, para jamaah yang sudah umroh, itu gunahnya justru enak di sana lagunya ya. Qul a'udzu bi rabbin nas. Justru di sana nadanya itu di sana gitu. Jadi jangan buru-buru, nikmatnya di sana, tartilnya di sana ya. Qul a'udzu bi rabbin nas. Nah, di sana ya. Kalau terus cepat, qul a'udzu bi rabbin nas. Nah, agak kurangan tartilnya ya. Jadi coba untuk ditahan. Qul a'udzu bi rabbin nas. Coba bin nas. Coba. Nggak boleh nus, nggak boleh bin nas. Nah, jadi nun itu bukan bin nus, bukan ne. Nanti kebaca ayat yang lain, inna a'toina. Enak nggak didengar para jamaah? Nggak enak ya. Tapi inna a'toina kal kautsar, nggak boleh inna a'toina, nggak boleh. Jadi na bukan ne. Nah, dengan belajar dari Iqra kita akan tahu nanti huruf per hurufnya ya. Nah, tadi para jamaah ketika baca sudah kelihatan qul a'udzu birabbin nas ya. Sudah kelihatan salahnya ya. Jadi dan kita belajar tahsin itu sudah kita bisa mengetahui mana yang salah, mana yang benar. Kemudian selanjutnya Malikin nas. Coba. Malikin nas. Sinnya harus kelihatan. Malikin nas. Malikin nas. Maliki. Nah, nggak boleh maliki ki. Nah, saya pernah nyimak sama salah satu syekh dari Mesir. Waktu itu nyimak Al-Fatihah. Pada kalimat Maliki yaumiddin, apa kata syekhnya? Ulang, kata syekhnya. Saya ulangi lagi sampai 3 kali salah terus. Nah, saya bingung salahnya di mana. Ternyata kurang kasroh, ki-nya kurang kasroh. Maliki yaumiddin. Itu sampai sedetail itu saya yang coba para jamaah. Ya, sampai sedetail itu. Salah kata saya. Ya. Maliki ya. Ini enggak boleh maliki enggak jelas di sana. Ya, harus jelas kasrohnya maliki. Nah, kita lanjutkan. Malikin nas. Coba. Malikin nas. Bagus. Ilahin nas. Ilahin nas. Ilahi. Nah, di sana pakai hak. Iya, ilahi. Nah, ya. Di sana pakai hak yang agak dalam sedikit. Ya,
agak dalam sedikit. Ilahi, hi, ya. Jangan sampai ilahi, hi. Ini nggak boleh ini. Coba ulang. 1, 2, 3. Ya, bagus. Tapi juga nggak boleh terlalu dalam. Ilahin. Nah, ini ya. Banyak yang seperti itu. Ada imam ihdinas sirat terlalu dalam haknya ya. Sedang-sedang saja. Ilahin nas. Coba. Ilahin nas. Coba Pak Sanur ilahin nas. Kurang panjang. Diayunin. Ilahin. Tahan dulu. Ilahin nas. Coba. Ilahin nas. Masya Allah. Ini udah bisa gantiin Ustadz Kohar nih, Pak Sanur nih. Ya, cuman bagusnya di ilahin nas saja ini. Ya. Waladolin qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas Allahu akbar. Pak Sanur, kenapa nggak dilanjutin Pak Sanur? Karena kata Ustaz ilahin nasnya yang bagus, yang lainnya belum gitu. 6. Coba satu lagi. Pak siapa nih? Bapak coba ilahin nas. Ilahin nas. Bagus. Bapak di belakang qul a'udzu birabbin nas. Pak nggih. Masya Allah, ini badal ketiga ini, pengganti ketiga Ustadz Kohar nih. Tadi kan Pak Sanur pertama, yang kedua Pak siapa? Pak Zainul, Masya Allah ya. Masya Allah. Nah, kita lanjutkan. Ya, ilahin nas, kemudian perhatikan di sini di sini harus tipis. Enggak boleh. Enggak boleh. Ya, harus tipis. Sya, coba. Nah, syarril waswasil khannas. Ingat ketika nun bertasdid dinikmatin, digunahkan ya. Seperti yang pertama juga dinikmati. Syarril waswasil khannas. Coba. Nah, ini enak ini. Seperti itu enak dengarnya, kita enak jadi makmum gitu ya. Daripada harus cepat. Min syarril waswasil khannas. Ini ya, enggak dinikmatin kayak gitu ya. Kemudian syarri, coba. Syarri. Nah, di sana ro-nya harus tipis. Syarri. Enggak boleh tebal. Syarri. Ini salah ini. Syarri, enggak boleh. Syarri, coba. Syarri. Coba antum. Nggih, coba. Pak siapa? Pak Kinanjar. Kalau antum? Ya, antum. Dedi. Pak Dedi. Coba Pak Kinanjar dulu. Syarri, coba. Sekali lagi. Lumayan. Pak Dedi. Lagi. Nah, ya seperti itu ya. Jadi nggak boleh tebal. Syarri, nggak boleh. Posisi bibirnya ke bawah. Syarri. Coba. Nah, lidahnya ke bawah. Syarri. Nah. Jadi nggak boleh syarri. Min syarril waswa. Ini salah ya. Kurang tepat. Kita lanjutkan. Min syarr. Apa tadi?
waswasil khannas ya. Min syarril waswasil jamaah yang sering ngorok ini bagus ini. Ya, ngorok ini ada manfaatnya ya. Huruf kha-nya bagus ya. Kha coba. Nah, khannas. Nah, bagus. Kita ulang. Min syarril waswasil khannas. Tadi ada yang kedengaran meong ya, ada yang kedengaran tadi ming, coba. Ah, bukan meong, enggak, salah Pak. Ming. Jadi dia di sini, ming, bukan di sini. Meong, enggak, di sini ming. Nah, coba cara mengikhfakan saja harus ada ilmunya. Ini nggak boleh sembarangan Pak. Ya, nun mati ketemu shin, swin, hukumnya apa? Ikhfa, ya, benar ikhfa. Cara bacanya didengungkan, meong, ya, nggak sembarangan Pak. Ada ilmunya. Ming, bukan meong, ya, mingsha. Apakah semuanya seperti itu? Enggak semuanya. Ada yang meong, ada. Contohnya apa? Qaf. Contoh, meong, meong qablu, meong qa. Coba. Meong qabli. Ya, itu baru. Ya. Atau misalkan taliqa misalkan. Ya. Jadi ada huruf-huruf yang cara mengikhfakannya harus tebal, ada juga yang tipis. Contoh yang tipis, faman kana, coba. Nah, jadi nggak boleh faman kana, nggak boleh ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, ini nggak boleh. Faman kana, coba. Nah, jelas di sini? Baik. Coba kasih contoh dulu. Bapak coba min syarril waswasil khannas ya. Silakan. Bagus. Tinggal dinikmatin aja Pak. Min syarril waswasil khannas. Ya, justru dengan lagunya di sana enak dengarnya gitu. Kalau cepat-cepat min syarril waswasil khannas, saya yakin makmunya ngantuk gitu. Ya. Tapi kalau min syarril waswasil khannas, pada nangis semuanya di belakang gitu kan. Contoh ya. 6. Kemudian selanjutnya apa? Alladzi. Naam. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. 1, 2, 3. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Perhatikan. Alladzi sin yuwaswisu sin, kemudian fi baru sod, su agak tebal, su, jadi sodnya terakhir. Jangan semuanya sama huruf sin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Wah, ini bahaya nih, fatal artinya. Kalau pakai sod, sudu artinya dada, sudu. Kalau sin, wah nggak tahu sudah apa artinya sudah. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya. Alladzi yang membuat waswas,
yang mewaswasi kemana? Sudurin nas, dada manusia. Kan tadi kita berlindung kan? Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah saya berlindung kepada Rabb, Tuhan manusia, Malikin nas, raja manusia, Ilahin nas, Tuhan manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejelekan, keburukan, ya, waswasil khannas. Kemudian alladzi yuwaswisu fi sudurin rinnas. Nah, jadi harus beda antara sin dengan shad. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. 1, 2, 3. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudurin nas. Ya, ada kayak gitu. Sudurin nas, ke bawah. Nas, coba. Sekali lagi. Sudurin nas. Ah, bukan sudurin nas, ya, enggak enak, ya. Sudurin nas. Sekali lagi. Sekali lagi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Coba. Bagus, ya. Tinggal nunnya ditahan. Sudurin. Enggak apa-apa enggak pakai lagu, ya. Enggak ngelenggok, enggak apa-apa. Yang penting ditahan. Sudurin nas, ya. Kalau misalkan melenggok sudurin nas, nanti ada levelnya, ya. Kalau baru belajar apa? Udah, enggak usah dulu lagu, jangan, nanti aja dulu. Sudurin nas, gitu ya. Nah, satu lagi. Coba Bapak. Alladzi, nah, silakan. Masya Allah, alhamdulillah, ya. Lumayan bagus. Taib. Terakhir. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Jangan dikerasin, nas. Jangan dikerasin, ya. Nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Dari awal sampai akhir, kemudian kita tutup, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih terdengar hi, pakai h yang agak dalam itu. Rahi, salah. Kecil, h yang tipis. Ar-rahim. Coba 1, 2, 3, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, bukan hi, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin
Malikin nas. Malikin nas. Ya, jangan sampai malikin nas, jangan sampai malikin nas. Ilahin nas. Min, ingat min bukan min ya, min syarril waswasil khannas. Bagus. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Alhamdulillah. Untuk malam ini surah An-Nas dulu ya. Surah An-Nasnya sudah lumayan panjang ya. Ini sudah pada kecapean nih para jamaah. Ya. Jadi insyaallah pekan depan siap ya kita pakai Iqra ya. Jadi nanti para jamaah baik yang tua maupun muda satu persatu nanti. Ya, kita akan sesuaikan huruf-hurufnya. Kalau misalkan satu huruf belum bisa, ya sabar pelan-pelan. Pekan depan dicoba lagi gitu sampai betul-betul bisa membedakan mana huruf yang hampir mirip ini bisa berbeda penyebutannya sesuai dengan tempat keluarnya. Ya, ada pertanyaan para jamaah? Atau ada yang mau tes? Ya, nggak ada. Nggak ada ya. Ya, alhamdulillah ya. Kalau begitu para jamaah sekalian, mudah-mudahan untuk pekan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk bisa terus belajar ya ilmu tahsin ini, ilmu Al-Qur'an ini, karena ya ilmu yang paling utama, yang paling mulia di sisi Allah adalah belajar Al-Qur'an. Ini yang pertama para jamaah. Ya, para ulama di zaman dahulu Al-Qur'an dulu baru yang lain ya. Jadi kita pun ketika masih kecil, orang tua kita pasti nyerahkan kita ke TPA TPS terdekat untuk belajar Al-Qur'an. Enggak ada kita pertama kali belajar bahasa Arab dulu kamu. Ya enggak ada. Pasti Al-Qur'an. Karena dengan Al-Qur'an itu nanti akan bisa belajar bahasa Arab, belajar hadis dan yang lainnya. Maka Al-Qur'an ini penting. Apalagi para jamaah, kalau para jamaah penampilannya agak islami, pakai peci, kemudian pakaian putih, apalagi ada jenggotnya, pergi ke mall misalkan ya, sholat zuhur di sana, silakan Pak. Pasti Bapak yang disuruh ke depan, ya. Padahal belum bisa ngaji gitu kan. Memang seperti itu Pak, gitu. Karena Bapak penampilannya bagus ini, gitu. Pasti bisa, gitu kan. Ternyata belum bisa, gitu. Nah sekarang pertanyaannya, apa Bapak nggak takut, gitu kan? Ya, ya. Tiba-tiba diminta ke depan, gitu kan? Ya. Nah jadi dengan demikian setelah kita belajar tahsin Al-Qur'an, jadi kita nggak takut lagi ke mall Pak, ya, nggak takut ke musala masjid di mall itu gitu. Walaupun disuruh ke depan, ya pede aja lah gitu kan. Nah ini masalahnya banyak dari kaum muslimin, penampilannya sudah mantap, ketika disuruh maju, tengok kanan, tengok kiri. Wah ini Pak sampai saling dorong jadinya gitu ya. Nah
Ya, jadi insya Allah semangat para jamaah ya. Ya, nanti BDI akan siapkan bukunya. Mudah-mudahan pekan depan bisa kita mulai kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.